nama Tuhan lewat ibadah Natal kita pada malam hari ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala selaku penasehat dalam panitia Natal ini. Juga kepada para majelis yang sudah membantu kami melaksanakan ibadah Natal ini hingga berjalan sesuai dengan rencana. Terima kasih juga buat para panitia Natal yang sudah bekerja dengan sesuai tugas masing-masing. Terima kasih Bapak, kami bersyukur kepada Tuhan pada sore malam hari ini. Kami sidang jemaat Tuhan boleh datang bersama-sama mengucap syukur di hadapan Tuhan karena kasih dan kemurahan-Mu begitu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami boleh beribadah karena anugerah-Mu Tuhan. Kami boleh merayakan kelahiran Tuhan pada 2000 tahun yang lalu dengan kondisi dunia seperti saat ini ya Tuhan. Kami percaya karena pertolongan Tuhan menyatakan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus-Mu, Engkau Tuhan urapi kami setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan, bahkan dari Tuhan WL Singer ya Tuhan, bahkan tim musik Tuhan, bahkan hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu, Engkau urapi Tuhan, tambahkan hikmat buat Tuhan, hamba-Mu akan menyampaikan firman Tuhan pada sore malam hari ini, yang supaya kami boleh Tuhan mendapat berkat daripada Tuhan, supaya kami boleh Tuhan kembali ke rumah kami masing-masing penuh dengan berkat dan sukacita daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada malam hari ini kami serahkan ibadah kami hanya di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur, haleluya, amin. Silakan duduk. Sukacita
Mari kita berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Mari kita mau agungkan nama Tuhan Yesus. Dia adalah Raja yang mulia. Mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Dia adalah Raja segala raja. Dia yang datang ke dunia. Haleluya. Raja mulia, Allah pemenang, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Segala ciptaan kami sujud menyembah, bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Adalah Raja. Mari katakan bersama-sama, Dia Raja mulia. Raja mulia, Allah pemenang, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Segala ciptaan, sujud menyembah, bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Kaulah Raja, Mari kita mau bertepuk tangan di atas kepala. Sebab Yesuslah Raja mulia, Dia yang berkuasa sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari sorakan bersama-sama. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya.
persilahkan Bapak Ibu Saudara duduk kembali. Saat ini kita akan bersama-sama masuk dalam penyalaan lilin. Lilin pertama nanti akan dinyalakan oleh Bapak Pendeta Yohanes Sawarno Praptowarso, PhD, sebagai gembala sidang. Lilin yang kedua akan dinyalakan oleh Bapak Johnson Silain. Lilin ketiga akan dinyalakan oleh Bapak Joko Satoto. Lilin keempat akan dinyalakan oleh Bapak Wibowanto. Dan lilin yang kelima akan dinyalakan oleh Bapak Martinus Mombong sebagai ketua panitia. Dan ketika semua lilin sudah dinyalakan, kami persilahkan semua jemaat untuk bisa menyalakan lilin elektrik dan kita akan bersama-sama menyanyikan Malam Kudus. Kami persilahkan semua jemaat menyalakan lilin dan kami undang untuk bangkit berdiri. Malam kudus, sunyi senyap,
saya serahkan kepada Bapak Gembala. Mari kita membuka Alkitab kita untuk kita melihat pesan Natal kita pada sore hari ini adalah kita mempunyai tema endurance, ya, endurance yang diambil dari surat Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata demikian, di Kolose pasal yang pertama ayat yang 11, bahasa Inggris kata endurance adalah dari kata bahasa Inggris yang diambil di dalam ayat ini di NIV. Ya, saya akan bacakan demikian, being strengthened with all power according to his glorious might, so that you may have great endurance and patient and joyful. Being strengthened with all power, dikuatkan dengan segala kuasa. Sesuai dengan kekuatan kemuliaannya. So you may have a great endurance. Sehingga engkau dapat memiliki kemampuan untuk menanggung segala sesuatu. Di dalam bahasa Indonesia dikatakan dan dikuatkan. Strengthen, dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan Tuhan untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Endurance artinya dikuatkan menanggung segala sesuatu. Dikuatkan menanggung segala sesuatu. Sebetulnya ini adalah sepotong dari doa Rasul Paulus kepada sidang jemaat di Kolose, karena sidang jemaat di Kolose menghadapi goncangan yang besar secara iman. Karena ada penganiayaan kepada anak-anak Tuhan yang ada di Kolose, dan juga ada ajaran sesat yang menambahi kesulitan kepada anak-anak Tuhan di Kolose. Sehingga mereka memerlukan kekuatan untuk menanggung segala sesuatu, atau great endurance itu mereka perlukan. Sebetulnya Paulus berdoa supaya mereka bearing fruit, supaya menghasilkan buah. Paulus juga berdoa supaya mereka growing in the knowledge of God, supaya mereka bertumbuh dalam pengetahuan akan Tuhan. Paulus juga berdoa mengenai supaya mereka memiliki great endurance, supaya mereka juga patient, supaya mereka juga tekun, supaya mereka juga sabar. Mereka juga memiliki joyful, mereka juga memiliki rasa syukur, giving thanks, atau terima kasih kepada Tuhan. Ini doa dari Paulus kepada anak-anak Tuhan di Kolose. Tidak hanya great endurance saja, tetapi mengapa kita berbicara mengenai great endurance? Karena saat-saat ini konteks kita memerlukan great endurance. Kita memerlukan kemampuan yang diberikan oleh Tuhan, yaitu dikuatkan untuk menanggung segala sesuatu. Mengapa gereja menghadapi gelombang-gelombang tekanan, kesulitan yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Dan gereja harus tetap bertahan. Apakah bisa bertahan kira-kira? Ya. Bertahan atau tidak di masa yang akan datang, hari ini kita bersyukur bahwa kita sudah bertahan ya. 2020 adalah tahun yang tidak pernah kita bayangkan. Memiliki situasi yang begitu dahsyat. Seluruh dunia terancam kematian.
Ekonomi mengalami kesulitan yang begitu luar biasa. Tetapi saudara semua survive. Sampai tanggal 25 Desember. Beberapa hari lagi tahun 2020 akan kita lewati. Hope, harap 2021 menjadi lebih baik. Amin. Ini iman kita ya. Tapi kalau menjadi tidak lebih baik, apakah bisa bertahan? Ya, ini pertanyaan kita juga. Betul? Kita semua mempunyai pengharapan supaya Tuhan menjadikan lebih baik. Nah, apa yang sudah kita lewati dan mungkin masih akan terjadi pada kita, yang pertama, kita harus bertahan menghadapi kesulitan ekonomi di dalam gereja kita. Dunia masuk dalam new normal, new order, yang membuat kita adalah orang yang harus mau tidak mau menghadapi kesulitan ekonomi. Saudara, ada orang Kristen jadi menteri sosial, kemudian dipecat karena korupsi, masalah ekonomi. Sebetulnya dia mempunyai ekonomi yang cukup baik dibanding kita. Jauh lebih baik dibanding kita. Tetapi karena tidak memiliki great endurance, akhirnya jatuh karena ekonomi. Bagaimana dengan saudara yang ekonominya biasa-biasa saja? Ya. Ekonominya adalah ekonomi yang yang pas, pokoknya survive terus. Ketika menghadapi kesulitan ekonomi, apakah kita bisa bertahan? Kita perlu great endurance. Ya. Saudara sering melihat situasi-situasi ini, kadang-kadang saudara berkata, oh aku bersyukur, aku tidak dapat tetap mempertahankan iman saya waktu aku dikasih sembako, waktu aku dikasih bingkisan, aku tetap mempertahankan iman saya. Oh tunggu dulu. Nanti suatu saat penguasa ekonomi itu adalah antikris. Dan antikris akan menggunakan kekuatan ekonomi ini untuk menggocok iman kita. Sedang orang yang punya posisi ekonomi lebih baik bisa jatuh, apalagi kita yang biasa-biasa. Tapi kita akan bertahan kalau Tuhan memberikan kita kemampuan untuk menanggung segala sesuatu. Amin. Amin. Kita harus menghadapi juga bahaya sakit penyakit yang menjadi ancaman buat kita semua. Seluruh dunia sepanjang tahun 2020. Saudara, di antara kita bersyukur tidak ada yang meninggal karena sakit penyakit. Tapi di kota kita ini banyak kita dengar orang-orang percaya maupun tidak percaya dan lain sebagainya yang meninggal karena sakit virus ini. Saya bersyukur kepada Tuhan. Saudara semua survive. Tidak ada di antara saudara mungkin di sini ini yang tidak pernah terkena virus. Tapi saudara hidup. Betul ya? Amin? Amin? Saya mungkin terkena virus berkali-kali. Karena saya pergi kemana-mana. Saya jalan, saya masuk rumah sakit, saya masuk ke bandara, saya masuk ke pesawat, saya melakukan perjalanan ke luar negeri dan lain sebagainya. Apakah tidak pernah tertempel virus? Mungkin sering. Tapi survive. Karena Tuhan sumber kehidupan. Amin. Walaupun virus itu mengancam kehidupan, tapi Tuhan sumber kehidupan lebih kuat dari kita. Tapi kita lihat karena virus ini ada seorang Kristen yang baik. Menteri kita juga akhirnya tergeser karena tidak mampu bekerja menghadapi situasi ini ya. Dan kita melihat di sini bahaya ini juga masih ada bersama dengan kita. Kita perlu great endurance, perlu kemampuan untuk menanggung segala sesuatu. Situasi politik yang mau tidak mau gereja harus menghadapi. Saudara mungkin berkata saya bukan orang politik, saya orang biasa. Tetapi perubahan politik akan membuat kita terpengaruh ibadah kita, penyembahan kita, bahkan iman kita. Saya bersyukur kepada Tuhan, orang Kristen di Indonesia adalah orang Kristen yang terus mempertahankan imannya di hadapan Tuhan dan mempraktekkan imannya di hadapan Tuhan sehingga Indonesia ini turut terbangun dengan iman Kristen kita. Saya bersyukur kepada Tuhan. Bahkan orang yang tidak mengenal Tuhan melihat cara hidup kita.
Ketika kita dianiaya, kita tetap tidak membalas, tetapi mendoakan. Ketika kita mendapatkan kerugian, ada di antara kita yang mati, yang binasa, yang hancur gerejanya, yang terbakar, yang tidak boleh beribadah dan lain sebagainya. Kita tidak membalas. Mengapa? Karena juru selamat kita mengajarkan kasih lebih besar daripada pelanggaran. Itulah sebabnya Bapak Denny Siregar mengatakan, saudara-saudaraku Kristiani, tetaplah hidup dalam kasih. Karena kasihmu itu, maka Indonesia saat ini tetap bersatu. Kita harus menghadapi kemunduran rohani juga di dalam gereja. Yang kita harus bertahan. Saudara, ada pengajaran-pengajaran, jangan membayar persepuluhan, keluar di Facebook. Ya. Dan ini adalah pengajaran-pengajaran yang merusakkan gereja. Sehingga gereja tidak lagi hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Sejak zaman Habil dan Kain, ibadah itu ada persembahan. Sampai kepada nanti Tuhan datang dan Alkitab menceritakan kepada kita. Tapi pengajaran ini sudah mulai diajarkan di tengah-tengah gereja untuk membuat apa? Mengkikis iman orang percaya. Pengajaran Yesus bukan Tuhan yang selevel dengan Bapa. Yesus adalah salah satu makhluk ilahi. Pengajaran tidak menghargai hidup yang berharga. Bahkan secara vulgar orang-orang yang membunuh dirinya sendiri atau bunuh diri mulai di live streaming. Saudara-saudara, jangan lupa bahwa kehidupan saudara itu bukan milikmu sendiri, itu datang dari Tuhan, itu pemberian Tuhan. Saudara tidak berkuasa atas hidupmu. Yang berkuasa atas hidupmu adalah Tuhan. Kalau kita menentang Tuhan dengan menggunakan hidup kita semau kita, maka kita berlawanan dengan Tuhan. Pada tahun 2017 ada seorang artis yang terkenal dari SHINee, yaitu di Korea, pada tanggal 18 Desember menjelang Natal dia bunuh diri. Untuk menunjukkan bahwa kuasa Natal itu tidak membuat dia bertahan untuk hidup. Tahun yang lalu 2019 tepat tanggal 25 Desember, Ari Behn, suami dari Princess Norway, bunuh diri pas tanggal 25 Desember. Dia pilih tanggal 25 Desember untuk menunjukkan bahwa Natal boleh memberitakan berita hidup tapi aku mati. Dan itu menghebohkan dunia. Di kota kita juga 17 Desember yang lalu ada seorang yang baru 17 tahun bunuh diri dengan live streaming. Saudara, mengapa? Karena mengalami dekadensi religiositas. Iman yang tergerus. Tidak punya kekuatan untuk mampu bertahan. Tanggung segala sesuatu. Tidak memiliki great endurance dalam iman. Setiap kita pasti menghadapi goncangan, tekanan. Dan gereja secara komunal maupun secara individu harus menghadapi situasi ini. Itulah sebabnya tema kita dan menjadi doa kita, perjuangan kita sepanjang tahun 2021 adalah great endurance. Saya rindu tahun 2022 nanti kalau Tuhan belum datang, saya masih melihat saudara-saudara yang mempunyai kemampuan untuk bertahan tetap dalam Tuhan. Amin. Tetap melayani Tuhan. Tetap mengasihi Tuhan. Tetap beribadah pada Tuhan. Amin. Haleluya. Ya, kita akan melewati situasi kita. Dan bukti bahwa great endurance itu ada pada saudara, kita buktikan di tahun 2021 yang menjadi tema kita. Gereja akan menghadapi banyak tekanan-tekanan, tapi saya rindu saudara punya kemampuan yang datang dari Tuhan, kekuatan yang datang dari Tuhan untuk melawan segala sesuatu. Mari kita melihat contoh-contoh hidup dalam great endurance atau kemampuan dimampukan untuk menanggung segala sesuatu. Yang pertama kali adalah Yesus tentu saja. Yesus adalah seseorang yang memiliki great endurance, yang memiliki kemampuan atau kekuatan untuk menanggung segala sesuatu. Kalau kita membaca Yesaya pasal yang ke-53 ayat 3 sampai yang ke-5. Firman Tuhan berkata demikian.
Yesus dinubuatkan, ia dihina dan dihindari orang. Ya. Dihina dan dihindari orang. Ia seorang yang penuh dengan kesengsaraan, yang biasa menderita kesakitan, biasa. Tidak satu kali atau dua kali menderita, tetapi biasa menderita, disakiti. Ia sangat dihina, tidak hanya dihina tetapi sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun ia tidak masuk hitungan. Dia ditutupi mukanya, dipukul. Karena penghinaan yang luar biasa. Tetapi sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya. Bukan menanggung kesalahannya sendiri. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah. Kita mengira dia dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia mati tertikam karena pemberontakan kita. Ia diremukkan karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita semua ditimpakan kepadanya. Namun oleh karena great endurance yang dia punyai, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Oleh darahnya kita diampuni. Oleh penebusannya kita diselamatkan. Seorang yang punya great endurance membawa dampak kepada orang lain. Seorang suami yang memiliki great endurance akan memberi kekuatan kepada istri dan anak-anaknya. Seorang istri yang memiliki great endurance akan menghiburkan suami, memberi kekuatan dan memberkati anak-anaknya. Seorang anak yang memiliki great endurance, kalau orang tuanya lemah akan dikuatkan oleh anak itu. Kita yang memiliki great endurance tidak hanya untuk diri kita, tetapi berdampak kepada orang lain. Kita bersyukur Yesus melayani sampai langkah yang terakhir. Sehingga kuasa bilur dan kuasa darahnya menyucikan kita dan mengampuni kita, menyembuhkan kita. Dan kita sekarang menjadi umatnya. Dan saya rindu keteladanan Yesus untuk memiliki kehidupan great endurance tetap menjadi teladan hidup kita. Jangan mudah menyerah. Sebab Tuhan mengkuatkan. Yang kedua, Rasul Paulus menunjukkan great endurance pada saat menerima panggilan melayani Tuhan, memberitakan Injil. Sebetulnya dia tidak perlu menderita kalau dia tidak beritakan Injil. Dia boleh biasa-biasa saja. Tidak perlu terlalu sulit hidupnya kalau tidak memberitakan Injil. Tetapi ia memilih menanggapi panggilan Tuhan. Tuhan memanggil dia, memilih dia di dalam Kisah Rasul pasal yang 9 ayat 15. Aku memilih dia untuk menjadi pemberita bagi para raja, bagi orang biasa, bagi bangsa Israel maupun bagi bangsa-bangsa yang lain. Lalu dia berkata, ya Tuhan. Kemudian dia setia dengan panggilan hidupnya. Firman Tuhan berkata demikian, aku lebih banyak bercerih lelah karena pemberitaan Injil. Lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut aku alami. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu sampai mati. Tapi Tuhan bangkitkan kembali karena tugas pemberitaan Injilnya belum selesai. Ini terjadi di Listra. Bahkan Paulus bersaksi, aku sempat dibawa ke Firdaus. Aku di dalam tubuh atau di luar tubuh aku tidak tahu, tapi aku diangkat ke langit yang ketiga. Ke tempat di mana bahasa di sana tidak terpahami oleh manusia. Mengapa? Karena dia dilempari batu sampai mati. Tapi dia memiliki great endurance. Ketika saudara-saudara berkumpul mengelilingi mayatnya dan berdoa, dia bangkit kembali, dia hidup kembali. Dia tidak berkata, aku takut memberitakan Injil karena aku dilempari batu sampai mati. Aku berhenti di sini saja. Tidak, dia jalan lagi dan memberitakan Injil lagi. Karena memiliki great endurance. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut.
Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah, bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Kerap kali aku lapar. Kerap kali aku dahaga. Kerap kali aku berpuasa. Aku mengalami kedinginan dan tanpa pakaian. Namun aku tetap dalam panggilanku melayani Tuhan. Karena Paulus inilah maka gereja-gereja di seluruh dunia dibangunkan. Dan sekarang kita ada. Kalau tidak ada Rasul Paulus yang memiliki great endurance, tidak ada gereja non-Yahudi. Para rasul semua fokus untuk menjadi orang Kristen harus hidup secara Yahudi. Harus makan makanan yang halal, tidak boleh makan makanan yang haram. Harus berpakaian cara Yahudi, harus hidup dengan tata cara ritual ibadah Yahudi. Harus datang ke bait Allah setahun 3 kali. Ini adalah kesulitan yang besar. Tetapi Rasul Paulus berikan terobosan dengan great endurance. Bahkan dia menghadapi tantangan dari saudara-saudaranya sendiri, orang Yahudi. Yang mengajarkan Injil yang lain. Sehingga dia harus bertahan untuk pengajarannya. Dan pengajarannya itu kita ikuti sampai hari ini. Itulah sebabnya saudara tidak diwajibkan untuk pergi ke Yerusalem setahun 3 kali. Ketika saudara menjadi Kristen. Ada yang sepanjang hidupnya dari percaya sampai dipanggil Tuhan tidak pernah ke Yerusalem. Ada kan? Banyak. Tapi tetap masuk surga. Betul ya? Amin. Kita bersyukur karena Paulus yang mengajarkan great endurance. Sehingga kita ada sebagaimana kita ada saat ini. Dan kita bersyukur kepada Tuhan karena keteladanannya. Kita melihat juga gereja Tuhan juga menunjukkan great endurance atau dikuatkan untuk menanggung segala sesuatu. Ketika menghadapi penganiayaan orang Yahudi, dimulai dari Saulus. Rasul Paulus dulu sebelum bertobat bernama Saulus. Adalah yang secara sistematis pertama kali menganiaya orang Kristen. Di kota Yerusalem. Ia mendatangi dari rumah ke rumah. Kalau ditemukan ada orang Kristen, dia dianiaya. Dia masukkan ke dalam penjara, dia bunuh. Sekehendak hatinya, karena dia punya otoritas, punya kuasa. Dan banyak orang-orang Kristen yang binasa, menderita. Bahkan pemimpin gereja, Stefanus mati di tangan Saulus ini. Yang menjadi koordinator untuk melempari batu Stefanus sampai mati. Lalu diikuti orang-orang Yahudi yang lain. Ketika Saulus percaya, bertobat, bertemu dengan Tuhan, kemudian menjadi rasul Tuhan, pemimpin gereja. Orang-orang Yahudi tetap menganiaya orang-orang percaya. Orang-orang Kristen. Kemudian menghadapi aniaya dari pemimpin politik Romawi pada waktu itu, terutama Kaisar Nero. Orang Kristen diumpankan kepada binatang buas sebagai tontonan jeda pertandingan gladiator. Hiburan. Ketika pertandingan gladiator istirahat. Hiburannya adalah apa? Orang Kristen yang dibawa ke tengah gelanggang, kemudian dilepas singa-singa yang lapar untuk memakan mereka. Ada sesuatu yang luar biasa, penganiayaan yang luar biasa. Tapi tidak ada gereja yang menyangkal diri. Karena apa? Diberi Tuhan kekuatan. Menghadapi penganiayaan karena orang Kristen adalah orang yang tidak setuju dengan pemerintah Romawi karena menolak menyembah kaisar. Orang-orang percaya menolak untuk menyembah kaisar. Dan itulah sebabnya orang-orang percaya adalah orang-orang yang sangat dianggap tidak loyal terhadap negara pada waktu itu. Polikarpus, gembala di Smyrna, dihukum, dibakar hidup-hidup. Dengan tetap sebelum meninggal dikatakan, kalau kamu mau menyangkal Tuhan, kamu lepas dari hukuman. Hanya karena percaya Tuhan, hanya karena menjadi orang yang mengasihi Tuhan.
Tetapi gereja Tuhan terus memiliki kekuatan untuk bertahan. Sehingga kekaisaran Romawi itu dalam waktu 300 tahun kolaps. Semua menjadi orang Kristen. Mulai dari kaisarnya dan semua orang-orang yang tinggal di kekaisaran Romawi. Nah, kita melihat mengapa Great Endurance itu harus kita miliki. Yang pertama adalah karena kalau kita tahan menderita, kita punya senjata dalam pikiran kita. Kalau kita punya pikiran, aku jadi orang Kristen, jadi orang percaya, tapi kalau bisa jangan menderita. Aku tidak tahan menderita, aku tidak sanggup menderita, aku tidak siap menderita. Lalu saudara tidak punya senjata dalam pikiran saudara. Saudara tidak punya kekuatan untuk mengalahkan kuasa kegelapan. Di dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang pertama, firman Tuhan berkata demikian. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga. Ya, kata firman Tuhan. Ya. Kamu pun harus juga. Ikuti teladannya. Ikuti jejaknya. Sehingga kamu mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Persenjatai pikiranmu bahwa untuk kebenaran, untuk Injil Kristus, untuk iman di dalam Yesus Kristus, aku harus sanggup menanggung segala sesuatu. Persenjatai itu dalam pikiran kita. Dan pikiran kita itu akan mempengaruhi tindakan kita, perkataan kita. Saudara yang melayani, saudara pasti menghadapi banyak penderitaan ya, yang ikut melayani. Lebih banyak menderita daripada yang tidak melayani. Ya. Karena apa? Yang melayani itu menyediakan waktu, tenaga, pengorbanan, dan lain sebagainya untuk pekerjaan Tuhan. Bahkan sering berjam-jam, berlelah. Dan saya bersyukur ada orang-orang yang terpanggil seperti ini. Untuk melayani. Gereja kita ada sebagaimana ada saat ini bukan karena saya. Tetapi ada banyak orang yang terpanggil melayani. Menderita. Dari hal-hal yang kecil pun orang menderita untuk Tuhan. Saya terharu dengan ada anak Tuhan yang datang. Kemudian membetulkan semua sistem pengairan gereja kita, karena pengairan gereja kita tidak lancar. Orang tidak bisa cuci tangan dengan baik, orang tidak bisa ke kamar kecil toilet dengan baik dan lain sebagainya. Sampai berkeringat-keringat, naik-naik, masuk ke dalam tempat-tempat sempit karena tempatnya sulit untuk memperbaiki tanpa pamrih. Ada orang-orang yang demikian terpanggil. Ada orang-orang yang berlelah untuk berlatih terus untuk demi kita semua menikmati Natal, menikmati sukacita Natal, ibadah kita dan lain sebagainya. Ada orang yang punya pikiran bahwa demi Kristus aku siap menderita jasmani. Dan itu adalah pikiran yang hebat. Rasul Petrus katakan, itu senjatamu. Ya, kamu akan bertahan. Karena Tuhan menguatkan kamu. Bisa berkata amin? Yang kedua, jadikan penderitaan itu bukan sesuatu yang mempermalukan kita, yang membuat kita malu, tetapi kebanggaan kita. Ya. Di dalam Roma pasal yang kelima ayat 3 dan sampai 5, firman Tuhan berkata demikian. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah, kita berbangga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji, dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Ada orang yang tidak mau menderita tapi berharap terus. Tidak akan terjadi harapannya. Harapannya akan kosong. Harapan itu menjadi kenyataan kalau kita terus berharap meskipun kita menghadapi penderitaan. Dalam proses berjalannya waktu.
Kemarin saya bersaksi, saya juga bersaksi sekarang. Pada waktu saya dipanggil Tuhan, kemudian saya mulai belajar firman Tuhan. Kemudian di dalam hati kita, di dalam hati saya, mungkin Tuhan berbisik. Saya berkata, saya sekarang di sini tidak banyak. Pada waktu itu tahun 89, tidak banyak hamba-hamba Tuhan yang bisa berpendidikan sampai kepada S3. Saya akan berusaha untuk mencapai S3. Ke level doktorat. Waktu itu saya sekolah Alkitab pun disponsori. Iya. Bagaimana caranya saya tidak tahu, tapi saya berdoa. Kemudian kapan harapan itu tercapai? Tahun 2013. Saudara, dari 89 sampai 2013 itu lama banget itu. Mengalami proses timbul tenggelam. Kadang-kadang apakah bisa ya tercapai ya? Dan lain sebagainya. Tapi karena melewati perjalanan waktu dan kita bertahan dalam kesulitan, akhirnya pengharapannya bisa jadi kenyataan. Saudara, apa yang menjadi harapanmu pasti akan jadi kenyataan. Asal engkau memiliki great endurance. Bisa berkata amin? Tidak mungkin pengharapanmu itu tidak jadi kenyataan. Sebab firman Tuhan katakan, dari kesengsaraan menimbulkan ketekunan, dari ketekunan menimbulkan tahan uji, dari tahan uji pengharapanmu menjadi kenyataan. Pengharapan itu tidak mengecewakan, kata firman Tuhan. Karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Haleluya. Saya percaya orang-orang Kristen di sini tidak menganggap penderitaan karena Kristus sebagai sesuatu yang memalukan, tetapi membanggakan. Bersaksilah, aku bersyukur aku menderita karena Tuhan Yesus. Ya, bukan menderita karena salah ya, dihukum karena salah bukan, tetapi karena Yesus. Dan saudara akan terus menjadi kemuliaan Tuhan. Baik, bagaimana cara kita menerima great endurance, bagaimana kita bisa menjalaninya? Yesaya 40 ayat 31, nasihat yang kita sering dengar adalah menantikan Tuhan. Firman Tuhan berkata demikian, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kalau menanti-nantikan Tuhan. Menantikan Tuhan adalah berdoa. Kita tidak perlu banyak menerjemahkan, menafsirkan dengan sulit apa yang dikatakan Nabi Yesaya ini. Orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Tidak menantikan Tuhan saja, tapi menanti-nantikan Tuhan. Menanti lagi, menanti lagi, menanti lagi. Apa itu menantikan Tuhan? Berdoa ya. Berdoa lagi, berdoa lagi, berdoa lagi. Kemudian kekuatannya akan ditambahkan, dan ditambahkan lagi. Bisa berkata amin? Seperti Raja Wali yang naik mengatasi badai. Berjalan tidak lesu, berlari tidak lelah. Karena apa? Kekuatan Tuhan membawa great endurance dalam kehidupan kita. Tahun 2021, gereja yang survive adalah gereja yang berdoa, berdoa, dan berdoa. Bisa berkata amin? Ya. Akan berhasil. Percaya saya. Dan percaya firman Tuhan terutama. Ya. Yang kurang berdoa mungkin akan mengalami kesulitan. Ya. Mungkin akan mengalami kesulitan yang besar. Tetapi yang berdoa dan berdoa dan berdoa, Tuhan memberikan kekuatan baru. Haleluya. Kemudian ketika kita sudah berdoa, jangan lupa. Tadi sudah saya singgung mengenai kasih. Kasihlah satu dengan yang lain lebih sungguh-sungguh. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-8. Kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali pelanggaran. Ya. Kalau saudara dalam komunitas small group, kalau saudara dalam komunitas kaum wanita, saudara dalam komunitas youth, komunitas pria, komunitas pelayan-pelayan pekerjaan Tuhan, tim apapun juga, lihat saudaramu dan kasihilah mereka. Tutupi kelemahannya dengan kasihmu. Tutupi kekurangannya dengan kasihmu.
Ketika saudara hanya mencari kelemahan dari saudaramu, kamu akan menjadi lemah. Sehebat apapun seseorang, serohani apapun seseorang, sebaik apapun seseorang, kalau saudara terus cari kesalahannya akhirnya ketemu, kecuali Tuhan Yesus saja. Betul ya? Tapi kalau saudara melihat teman kurang baik, kemudian saudara kasihi, tambah kurang baik, ditambah kasihi lagi, tambah kurang baik, saudara semakin mengasihi, lama-lama dia menjadi baik. Karena kasihmu menutupi pelanggarannya. Dan dia akan disadarkan oleh kuasa Tuhan. Dan itu akan membuat gereja menjadi kuat di dalam Tuhan. Lalu ketika engkau suatu saat lemah, temanmu yang pernah menerima kasihmu yang berlimpah-limpah itu akan menguatkan engkau dan menjadi kekuatanmu. Doa dan kasih yang akan kita kembangkan untuk membuat kita menjadi orang-orang yang memiliki great endurance. Sanggup bertahan menghadapi segala sesuatu. Yang terakhir saya ingin katakan, great endurance adalah seseorang yang tidak usang kekuatannya dimakan waktu. Mari kita lihat di dalam Yosua pasal 14 ayat 10 sampai 11. Ini adalah kesaksian dari Kaleb bin Yefune. Berkata demikian, jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Sudah 45 tahun lamanya sejak perintah itu diucapkan oleh Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun selama 45 tahun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat. Saya ulangi lagi. Pada waktu aku berumur 85 tahun ini, sudah melewati masa mengembara 45 tahun ini, aku masih sama kuat. Seperti pada waktu aku disuruh Musa pada waktu berumur 40 tahun. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang. Haleluya. Luar biasa ini. Kaleb bin Yefune diutus oleh Musa untuk mengintai tanah Kanaan dan dia membawa kabar baik, kabar positif. 10 pengintai yang lainnya tidak membawa kabar positif. Yosua juga membawa kabar positif. Lalu bangsa Israel mengembara 40 tahun kemudian. 5 tahun proses mereka menduduki tanah Kanaan. Dan Kaleb bin Yefune tidak luntur kekuatannya. Tetap kuat. Ya. Apakah bisa terjadi pada kita? Ya. Bagaimana? 1 tahun lagi, tahun 2022, masih cinta Tuhan enggak? Masih ya? Masih bertahan? Ya. Bagaimana kalau sampai Tuhan belum datang 2030? Nah ini mulai tanda tanya ini. Ya. Itu baru 10 tahun kemudian loh, belum 45 tahun loh. Ya. Secara fisik kita tidak bisa melawan ya. Semakin usianya tua pasti semakin lemah, betul ya? Walaupun makan vitamin, walaupun berolahraga, walaupun apa saja yang kita usahakan, kita tidak bisa seperti Metusaleh. Umurnya 969 tahun, tidak mungkin itu. Ya. Tidak mungkin. Ya. Saya sekarang sudah 55 tahun. Ya. Kalau sudah turun dari lantai 2, ya, kemudian mau pergi, dompetnya ketinggalan, atau maskernya ketinggalan, untuk naik lagi itu sudah awang-awangan. Ya. Saya sudah cari Yeri, Yer, maskernya ketinggalan Yer, ambil Yer. Ya gitu. Ya. Karena Yeri umurnya masih 17 tahun. Jadi dia naik turun masih lentur aja. Ya. Kita beda.
beda, baru 55 tahun ya, apalagi 85 tahun. Secara fisik tidak mungkin ya. Tidak mungkin, tapi siapa tahu nanti saya akan melihat saudara sampai saya umurnya 100 tahun kalau Tuhan belum datang. Kita tidak tahu ya, tidak tahu. Tapi saya ingin walaupun nanti 20 tahun kemudian, 30 tahun kemudian, imanmu tidak berkurang, tetapi semakin bertambah. Kekuatanmu tetap ada dalam Tuhan. Cintamu pada Tuhan tetap ada. Pelayananmu kepada Tuhan semakin sungguh-sungguh. Dan Tuhan akan berikan kekuatan. Karena Tuhan adalah sumber dari kekuatan yang menguatkan kita untuk menanggung segala sesuatu. Bisa berkata amin? Puji Tuhan, firman Tuhan tidak saya panjangkan. Mari kita semua semangat. Di dalam Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-7, Yesus mengosongkan dirinya. Mengambil rupa seorang hamba menjadi manusia. Artinya, ia memberikan contoh, memberikan teladan kepada kita. Untuk hidup dalam great endurance. Bertahan menghadapi segala sesuatu. Dan Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan terima kasih. Kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan adalah Allah yang menjadi sumber kekuatan kami. Kami bersyukur Ebenezer Tuhan telah menolong kami. Menghadapi tahun 2020 yang sungguh sulit dan sukar. Menghadapi ancaman ekonomi, menghadapi ancaman bahaya, virus, menghadapi berbagai kekuatan yang menggerus iman kami. Tantangan-tantangan yang tidak pernah kami duga. Kami telah lewati karena tangan Tuhan bersama dengan kami. Bukan oleh kuat, bukan oleh gagah, tetapi oleh roh-Mu saja Tuhan. Tuhan terima kasih kami memandang ke depan. Kami perlu kekuatan Tuhan yang terus bertambah-tambah. Kami tidak akan sanggup melewati tahun yang baru, mengarungi tahun yang baru dengan kekuatan kami sendiri. Kami tahu Tuhan, kekuatan kami terbatas, kami tahu Tuhan. Hanya Allah yang memiliki kekuatan yang tidak terbatas. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami semua. Firman-Mu berkati kami semua. Biarlah dalam pikiran kami dan di dalam hati kami siap menghadapi segala penderitaan jasmani untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Biarlah kami tetap bertahan dalam Tuhan, kami tetap cinta Tuhan, kami tetap mengasihi Tuhan. Kami tetap melayani Tuhan, kami tetap menjadi umat-Mu, kami tetap menjadi milik-Mu dan Tuhan menjadi milik kami. Sampai selama-lamanya. Pimpin langkah gereja-Mu dalam perjuangan hidup ini sampai kepada langkah yang terakhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oh
damai, kita surga bergema, lahir sang Raja mulia. Haleluya, puji nama Tuhan. Tuhan Yesus kiranya memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Saat ini kita akan bersama-sama menyaksikan pertunjukan yang sangat menarik dari anak-anak kita. Dari anak-anak sekolah minggu yang akan menyanyikan dan juga memainkan musik. Juga Salt Impact, pemuda remaja yang akan menari dan menyanyi buat Tuhan. Jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk anak-anak kita.
malam ini kami sudah bersuka cita memuji Engkau, mendengarkan firman-Mu yang menguatkan iman percaya kami. Mari Tuhan, Engkau tolong lebih lanjut Tuhan. Kalau sebentar setelah bersuka cita akan kembali ke rumahnya masing-masing. Namun senantiasa Engkau menyertai, Engkau mengamati, Engkau melihara mereka. Engkau jadikan alat-alat yang tekun sampai bertemu dengan Engkau di awan-awan yang permai. Saudara-saudaraku yang kekasih, kalau tinggalkan lokasi ini, jangan takut, saudara beserta dengan Tuhan. Tuhan ada di depan saudara. Haleluya, Tuhan selalu beserta di hati saudaraku semua. Selanjutnya kalau tinggalkan lokasi ini, kekasih-kekasih Kristus, pulanglah dengan berkat-berkat dari Allah Bapa, Allah Putra Yesus, persekutuan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Panitia Navidad. Natal untuk maju ke depan foto bersama dengan saya dan Ibu Pendeta Andrea Saono masih belum pulang, silahkan. Ya. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Ayo Christmas silahkan from the maju bottom semua of panitia my Natal. heart. I wanna wish you a Merry Christmas. Prospero año y felicidad. Yeah, yeah. Feliz Navidad.